Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini yaitu pembelajarannya tematik subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD pada pagi hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.6, kemudian SPDP KD 3.4, dan IPA KD 3.2. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kolase, siswa mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Yang ketiga, melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi dengan kelompoknya, siswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Ya, itulah tujuan untuk pembelajaran 2 pagi hari ini. Marilah kita siapkan buku paketnya untuk disimak. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti gambar di atas? Apakah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda? Apa yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Ya, perhatikan bacaan teks yang ada di bawahnya. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasanya dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku. Selain orang tuaku, karena kemiskinan tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB atau Institut Teknologi Bandung.
yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Setelah kalian menyimak bacaan Aku Sarjana Pemulung, kalian supaya melengkapi diagram berikut berdasarkan dari bacaan tadi. Kemudian setelah menyelesaikan diagramnya, kalian supaya menjawab pertanyaannya, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 2. Selanjutnya, kalian dengarkan puisi Sahabatku Seorang Pemulung, ciptaan Dekaritas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu, seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Ya, itulah puisi tentang Sahabatku Seorang Pemulung, karya Dekaritas. Setelah membaca puisi tersebut, kemudian kalian supaya membacanya lagi di dalam hati. Tentukan tanda jeda untuk menentukan waktu berhenti lama dan berhenti sejenak. Kamu tulis di buku tulis kalian. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang-barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk membuat kolase. Siapkan bahan-bahan berikut ini. Yang pertama, selembar kertas, bisa kertas karton atau kertas sketsa atau gambar. Yang kedua, lem. Yang ketiga, gunting. Keempat, koran bekas. Dan kelima, gambar. Langkah-langkah membuat kolase sebagai berikut. Yang pertama, siapkan gambar pola pada selembar kertas. Yang kedua, buatlah potongan-potongan bahan seperti koran bekas, kardus, dan plastik. Yang ketiga,
Tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Perhatikan gambar yang ada di buku paket kalian. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh kebun kelapa di Bone, kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya kebun plasma nutfah di Cipinang, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Yang ketiga, kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Yang kedua, pelestarian hewan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Yang kedua, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetasnya. Yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Yang keempat, membuat undang-undang perburuan. Dan yang terakhir, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Ya, setelah kalian mendengarkan bacaan di atas, kalian supaya mencari informasi sebanyak-banyaknya terhadap usaha-usaha pelestarian makhluk hidup. Yang kedua, carikan informasi apakah ada pelestarian makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, yang ada di sekitarmu. Cari tahu kegiatan pelestarian apa saja yang telah dilakukan, jenis hewan dan tumbuhan yang dilestarikan, cara melestarikan, dan kapan didirikan. Setelah kalian mendapatkan informasi tersebut, kalian presentasikan dalam bentuk membuat poster.
nantinya pos tersebut diberi keterangan. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.